Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Nah, di sini ada jenis-jenis statistika. Di dalam buku saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jenis statistika berdasarkan orientasi pembahasan. Yang kedua, jenis statistika berdasarkan tujuan analisis, berdasarkan distribusi populasi data yang dianalisis. Yang ketiga, berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya, definisi dari jenis-jenis statistika. Nah, yang pertama, statistika berdasarkan orientasi pembahasan. Nah, yang pertama ada statistika matematika atau mathematical statistic. Ini berdasarkan orientasi pembahasan. Statistika matematika yaitu statistika teoretik, lebih berorientasi pada pemahaman model dan penurunan konsep dari rumus-rumus statistika secara matematis atau teoritis. Misalkan model dan penurunan konsep dan rumus-rumus dalam analisis regresi, statistik uji T, uji Galat, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, ini yang disebut dengan jenis statistika berdasarkan orientasi pembahasannya. Jadi statistika itu lebih kepada statistika matematika. Jadi dia menurunkan rumus gitu ya, seperti layaknya kita belajar matematika. Jadi tapi untuk bisa mendapatkan analisis baik itu regresi, uji statistik T, dan Galat, dan lain-lain. Nah, yang kedua, statistika terapan atau applied statistik. Nah, statistika terapan lebih berorientasi kepada pemahaman dan teknik statistika serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai bidang ilmu. Misalkan statistika sosial atau statistika ekonomi yang kita pelajari saat ini karena kalian jurusan ekonomi gitu ya. Atau statistika pendidikan yang dipelajari di mahasiswa pendidikan. Intinya adalah statistika itu diterapkan pada berbagai bidang. Makanya tadi yang saya sampaikan, pada poinnya, pada intinya sebenarnya statistika itu sama. Yang membedakan adalah statistika itu di ranah pendidikan atau di ranah ekonomi atau di ranah psikologi atau di ranah kesehatan. Itu aja yang membedakan. Nah, itu yang dimaksud dengan applied statistika. Jadi dia diterapkannya di bidang apa. Nah, itu yang dinamakan dengan statistika terapan. Gitu. Nah, yang kedua, statistika non parametrik adalah statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Apa sih Bu distribusi normal? Nanti kita akan pelajari di dalam chapter-chapter dalam buku statistika saya. Oke, selanjutnya masih jenis-jenis statistika berdasarkan fase atau tujuan analisisnya. Nah, ada dua juga, jadi semua ada dua, adil ya. Oke, jadi dibagi dua, ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data, penyajian data atau distribusi frekuensi, ukuran pemusatan itu seperti mean, median, modus, ukuran penyebaran seperti mencari standar deviasi, varians gitu ya, deret perkara, peramalan, dan lain-lain. Lalu ada statistika inferensial. Materinya adalah metode sampling, teori pendugaan, probabilitas, statistika non parametrik, teknik analisis jalur, pengujian hipotesis, regresi, dan korelasi. Nah, ini ada semua di buku saya kecuali probabilitas karena dia lebih cenderung masuk ke ranah matematika. Saya tidak membahasnya di buku saya. Nah, untuk yang statistika deskriptif itu biasanya digunakan oleh teman-teman yang metode penelitiannya itu kualitatif. Jadi dia menggunakan statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu lebih menjelaskan kepada data-data yang diambil agar bisa terbaca. Gitu. Kalau yang metode penelitiannya kuantitatif harus pakai statistika inferensial, tidak bisa tidak. Karena apa? Karena metode kuantitatif dia lebih mengarah kepada angka-angka, data-data yang diolah itu berupa angka sehingga hasilnya pun harus menggunakan statistika inferensial. Nanti
teman-teman akan banyak berbicara mengenai metodologi penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif nantinya ya. Itu akan dijelaskan di sana. Oke, next. Nah, ini semua ada di buku ya, detailnya semua ada di buku. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi, gitu. Jadi dalam statistika deskriptif belum sampai pada upaya penarikan kesimpulan, tetapi sampai pada tingkat memberikan suatu deskripsi data sehingga masyarakat awam statistika. Jadi artinya masyarakat awam statistika itu maksudnya apa? Jadi kalau kita peneliti, kita mau menyajikan data, kita tidak menjembrengkan aja itu data, tapi data itu kita olah, lalu kita sajikan sehingga orang-orang yang tidak mengerti statistika bisa membaca, tetap bisa membaca data itu. Nih. Sehingga masyarakat awam statistika pun dapat memahami informasi yang terkandung dalam data yang disajikan. Nah, itu yang tadi saya bilang, kenapa dalam penelitian kualitatif gitu kan, itu butuh yang namanya statistik juga. Terkadang ada dosen yang masih memiliki, kalau saya ngajar metode itu saya bilang masih memiliki paradigma qualitative minded. Qualitative minded itu artinya mereka akan menyampaikan bahwa di dalam metode penelitian kualitatif itu tidak boleh ada rumus, tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada angka. Itu sangat salah karena ketika kita penelitian ke lapangan baik kualitatif maupun kuantitatif, apapun metode penelitiannya, kita ke lapangan otomatis kita mengambil data. Tapi ketika data itu tidak bisa dibaca sama orang, data itu harus diapain? Harus diolah dulu. Bagaimana cara mengolah data? Ya dengan statistik ini, gitu. Karena statistik is the science of collecting. Statistik itu adalah ilmu mulai dari kita mengumpulkan data, lalu kita organize itu data, kita atur itu data, gitu kan, sehingga kita bisa presentasikan itu data. Lalu data itu bisa memberikan informasi, gitu, dan kita bisa menginterpretasikan data tersebut, gitu. Nah, ternyata penelitian kualitatif pun butuh yang namanya statistika deskriptif. Nah, ini yang terkadang dosen-dosen yang punya qualitative minded, dia hanya berpikir untuk mendeskripsikan semua tanpa harus ada tabel, tanpa harus ada rumus, padahal itu salah. Artinya tabel di situ hanya memberikan data. Ingat di sini, dalam upaya belum sampai pada upaya penarikan kesimpulan kalau statistika deskriptif. Jadi hanya memberikan informasi pada data yang kita sajikan. Tetapi kalau statistika inferensial, tapi pada statistika inferensial atau statistika induktif, metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kalau pada statistika inferensial, biasanya metodologi penelitiannya menggunakan kuantitatif. Nah, dia sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi angka-angka yang diolah itu sudah memberikan kesimpulan. Sudah ada kesimpulan. Tapi kalau statistika deskriptif, dia hanya baru menyampaikan informasi yang ada pada data tersebut, belum pada kesimpulan dari hasil penelitian. Oke, nanti kalian akan paham, mungkin kalian berpikir-pikir maksudnya saya apa ya. Nanti kalian akan paham karena tidak mungkin semua ini kalian pahami di satu sesi. Karena ini gambaran umum materi statistika yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video. Terima kasih.